Nanti Bu Asmi harap bisa sampai akhir. Oke, Bu Asmi share dulu soalnya, sudah terlihat ya. Baik, kita akan bergantian untuk membacakan. Kita jawabnya bersama-sama saja. Ya, nanti untuk membacakannya bergantian. Dari 6A absen 1, terus nanti absen 1 6B, absen 1 6C kayak gitu. Kalau nggak ada nanti berarti lanjut ke nomor berikutnya. Gitu. Oke. Silahkan nomor 1, Raya dibacakan. Nanti kita jawab bersama. Proses bertambahnya atau berubahnya fungsi organ tubuh seperti perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa disebut proses. Oke anak-anak, ini kira-kira apa menurut kalian? Jadi ini tambah Perkembangan. Nah, antara pertumbuhan atau perkembangan ya. Coba kita cek yang bertambah atau berubah itu apanya. Ini di sini kematangan fisik, emosi. Ya, kadang kan kalau masih anak-anak dengan orang yang sudah pubertas atau dengan orang yang dewasa itu kan berbeda ya kematangan emosinya. Nah, itu kira-kira masuknya ke pertumbuhan atau perkembangan ya? Perkembangan. Perkembangan, Bu. Iya. Perkembangan. Oke, perkembangan ya. Jadi bedanya perkembangan dan pertumbuhan itu adalah kalau pertumbuhan itu bertambah, tambah besar, tambah tinggi. Nah, itu pertumbuhan kalau seperti itu ya. Bertambah berat, itu pertumbuhan. Jadi yang kelihatan-kelihatan. Ya, kalau pertumbuhan tuh yang kelihatan-kelihatan. Misalnya kamu bertambah tinggi, itu pertumbuhan. Nah, tetapi beda halnya dengan misalnya kamu semakin besar, kan kemarin dari anak-anak, terus sekarang kamu ada yang sudah memasuki masa puber. Nah, tentu saja emosinya juga berubah. Sudah tidak seperti anak-anak lagi, tapi sudah semakin bisa mengontrol emosi, tidak suka marah-marah, ya. Nah, itu berarti perkembangan. Jadi nomor 1 ini karena kaitannya dengan kematangan fisik, emosi, ya, pikiran, ya, berpikirnya sudah beda ya kalian dengan anak-anak. Mungkin kalian punya adik-adik, ya itu sudah berbeda. Kalian harus lebih matang dalam berpikir, dalam bersikap ya. Itu berarti kalian sudah berkembang. Jadi C ya nomor 1 ya. Paham ya ini ya bedanya perkembangan dengan apa namanya pertumbuhan. Oke, bisa kita lanjut ya. Silahkan absen 16B. Oh, tidak ada ya. Langsung ke absen 3 ya berarti ya, 6B. Ius silahkan, nomor 2 dibacakan. Berikut ini tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim yang benar adalah B. Nah, kira-kira di luar ya, di luar rahim ya. B. Oke, kita lihat. Kalau rahim itu tuh kandungan, maksudnya di luar kandungan ya, Nak ya. Yang B ya. Coba. Kenapa yang A salah? Karena ada Janin kan janinnya. di dalam kandungan toh, Bu. Janin. Oke, ya janin itu di dalam kandungan. Jadi janin itu tuh calon apa Arya? Habis janin kan itu kan bayi, terus lansia kebalik, Bu. Oh, ini Lansia. urutannya. Wah, iya, urutannya juga kebalik. Oke, urutannya kebalik. Terus ini ada janin juga, berarti salah ya. Terus yang C, kenapa ini? Depannya ya masa barusan lahir Bu langsung tua gitu kan ya lucu, Bu. Ya, betul. Ini aneh sekali ya. Terus yang D ini, nah. D ada janin sama aja berarti. Oke, nah yang D ini justru ini yang di dalam rahim atau di dalam kandungan ya anak-anak. Jadi memang proses kita hingga bisa menjadi janin atau menjadi calon bayi itu ada yang namanya sperma, lalu ovum. Sperma ini sel kelamin laki-laki, kemudian ovum ini sel kelamin perempuan.
Nah, ini kalau bersatu nanti akan membentuk, nah ini nggak urut ya. Ini kalau bersatu nanti akan membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini lalu akan berkembang lagi ya menjadi embrio. Lalu embrio ini akhirnya menjadi janin ya. Jadi kalau orang tua ya, maksudnya orang dewasa yang sudah menikah, kemudian mempunyai anak. Nah, prosesnya seperti ini di dalam kandungan ya. Jadi sperma dan ovum itu bertemu, lalu membentuk zigot, lalu zigot berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin. Nah, janin ini nanti kalau lahir, nah ini akan ada di luar rahim ya, lahir menjadi bayi, lalu bayi berkembang menjadi anak-anak, lalu anak-anak tumbuh menjadi remaja atau masa pubertas ya. Nih, kalian ada yang mungkin masih anak-anak, ada yang sudah remaja. Kemudian lalu menjadi dewasa. Nah, seperti Bu Asmi, seperti orang tua kalian. Nah, itu dewasa. Kemudian menjadi lansia, mungkin seperti kakek nenek kalian, itu lansia atau manula. Manusia lanjut usia. Manula itu manusia lanjut usia. Nah, itu. Oke, itu jadi yang B ya, sangat jelas ya ini ya. Jadi B. Bu, kalau lansia itu tuh apa, Bu? Lanjut usia. Oh. Ya. Lansia, lanjut usia, manula. Manusia lanjut usia. Oke, atau tua, sama ya itu ya. Baik, kita sambil mengingat materi yang sudah kemarin. Kemudian ini, silahkan Widya. Masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa disebut masa Nah, ini C. ya. Oke. Pubertas ya, betul sekali ya. Nah, ini ada balita. Apa tuh balita? Kepanjangannya. Bayi. 5 tahun, Bu. 5 tahun. Balita. Bawah. Tadi ada yang nyebut bawah 5 tahun. Bawah. Inan ya. Bawah 5 tahun. Ada juga yang kadang istilah batita, bawah 3 tahun. Balita, bawah 5 tahun. Nah, ini ya masih usia-usia bayi ya, sebelum menjadi anak-anak ya. Kemudian manula, tadi apa manula? Manusia. lanjut usia. Ini sama dengan apa ini manula tuh nama lainnya? Lansia, sama juga dengan tua ya. Terus ini pubertas atau nama lainnya apa pubertas? Remaja. Remaja, betul. Golden age. Nah, ini golden age itu tuh Bu Asmi cari-cari di internet itu, di referensi-referensi itu tuh usia dari kandungan hingga 2 tahun. Jadi ini usia-usia emas bahwa bayi itu atau janin itu benar-benar mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat ya. Maka ini memang harus benar-benar dijaga ya. Jadi kayak 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 hari pertama. 1000 hari pertama manusia itu berada di apa namanya? Di kandungan, kemudian sampai 2 tahun terlahir begitu. Jadi ini benar-benar mengalami perkembangan yang pesat. Maka ini biasanya orang tua sungguh fokus ketika merawat apa namanya? Janin kemudian hingga lahir 2 tahun karena memang itu masa-masa perkembangan yang sangat pesat. Nah, mungkin kalian punya adik yang umur-umur hampir 2 atau sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah, itu kamu juga harus membantu menjaga merawatnya ya, karena memang dia berada pada masa golden age ya. Masa-masa emas begitu. Itu ya. Lanjut, nomor 4. Silahkan kembali ke 6A, absen 2. Ya. Ciri fisik primer pada perempuan di masa pubertas ditandai dengan adanya B. Menstruasi. Oke, ciri fisik primer. Nah, ini. Kita ingat-ingat lagi Itu ya. aku tahu, Bu. Primer kan ada primer, ada sekunder ya. Iya nih. Primer itu yang utama atau yang tambahan? Maksudnya sekunder itu kan yang berikutnya. Utama. Primer itu yang utama ya. Nah,
laki-laki punya ciri utama, perempuan punya ciri utama ketika mereka memasuki masa pubertas ya. Nah, kalau pada perempuan itu tentu saja ciri utamanya adalah mengalami menstruasi ya. Jadi, kalau yang laki-laki mengalami apa ciri fisik primernya? Mimpi basah. Oke, mimpi basah ya. Kalau yang ini adalah ciri apa? Sekunder. Ya, ini dialami oleh laki-laki dan perempuan ya. Nah, kalau fertilisasi ini artinya pembuahan ya. Ini jika sudah dewasa dan sudah menikah gitu. Nah, oke, nomor 5 lanjut ya. Jadi kamu harus perhatikan itu ciri primer atau ciri sekunder, jangan sampai ketuker ya. Ciri primer masing-masing hanya punya satu. Kalau ciri sekunder punya banyak ya, beberapa. Nah, ini ciri-ciri sekunder nih kayaknya. Oke, silahkan. Absen 4. Onel. Bu. Perhatikan tabel berikut. Langsung soalnya aja, Ibu. Berdasarkan tabel yang termasuk ciri fisik pubertas laki-laki ditunjukkan nomor. Cek dulu. Bentar. Dicek misalnya satu bener apa enggak? Aku tuh Satu rambut. Abu. Iya, Laki-laki 1, betul ya? Ini terjadi apakah hanya pada laki-laki? Tidak. Tidak ya, ini perempuan juga ya. Tidak. Maka ini betul juga karena ini umum. Suara menjadi nyaring. Enggak ya ini ya, ini perempuan. Berarti yang ada duanya salah. Ini ada duanya semua. Jelas salah ya. Berarti jawabannya A. Ini 3 ini juga umum ya ini ya, tidak hanya laki-laki ya. Iya. Bu, kalau jasa bidang itu tuh cowok kan? Laki-laki kan? Iya, laki-laki ini. 4 ini juga betul. Tumbuh jerawat ini juga laki-laki dan perempuan. 5 bisa ya. Jadi gini, ini yang 4 juga betul. Tapi untuk yang ini karena ada nomor 2 maka ini salah. Ini juga. Dan nomor 2 salah. Maka yang paling tepat opsinya adalah yang A. Paham untuk mengerjakan soal seperti ini? Bisa ya? Bu. Oke. Sip, aman. Oke. Oke, tak ngecas laptop sebentar ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Silahkan, Ara. Berikut ini ciri fisik sekunder perempuan pada masa pubertas adalah B. Yang sekunder ya? Benar. Iya. Oke, sebentar. Yang B. Kenapa bukan yang A? Yang A salahnya di mana? Coba yang sekunder. Berarti kalau yang primer itu kan hanya satu ya anak-anak ya. Mengalami apa kalau perempuan itu? Menstruasi. Nah, coba kita lihat. Menstruasi itu sama saja dengan ini loh, yang A ini loh. Menstruasi itu adalah tanda mulai diproduksinya sel telur. Ya. Jadi nama lainnya, atau ini ovum, sel telur atau ovum. Maka anak-anak pernah mendengar ovipar. Ovipar itu kan bertelur ya. Ovum itu telur ya. Nah, jadi untuk mulai diproduksinya ovum dengan mulai diproduksinya sel telur dengan menstruasi itu sama ya. Jadi sel telur atau ovum itu kalau tidak dibuahi, tidak mengalami pembuahan atau fertilisasi, maka itu akan menjadi luruh. Luruh itu nanti akan menjadi darah haid atau darah menstruasi. Jadi ketika mengalami menstruasi itu artinya sel telur atau ovumnya itu dia luruh ya. Karena tidak dibuahi. Jadi keluar begitu. Nah, jadi ini sama saja dengan menstruasi. Maka pasti yang A
dan D itu salah ya, karena yang diminta adalah ciri sekunder. Sementara yang tadi menstruasi itu kan ciri primer ya. Paham sampai sini? Ada yang Paham. salah? Paham, Bu. Oke. Ini yang B atau yang C? Yang B. Kenapa C salah? Nah, karena ada Yang dada dada membidang. Oke, dada membidang nih ya, salah ya. Nah, jadi yang betul adalah yang B ya. Suara menjadi nyaring, payudara membesar, pinggul melebar. Nah, itu ya. Jadi yang B ya. Semoga tadi sudah menambah, semakin menambah info bahwa menstruasi itu apa sih? Ya, yang laki-laki pun perlu tahu ya, karena ya siapa tahu besok kalian akan menjadi suami, menjadi ayah kan ya, juga harus tahu, memahami seperti itu. Nah, ini pengetahuan, jadi tidak apa-apa. Yang penting kita menjaga diri kita masing-masing. Oke? Lanjut, nomor 7. Pio, silahkan. Faktor yang memengaruhi cepat lambatnya seorang mengalami pubertas adalah Nah, kira-kira apa anak-anak ini? Ini udah pernah kita bahas. Yang mempengaruhi adalah hormon dan iya, betul sekali, Tita ya. Hormon dan kondisi psikis ya. Kondisi psikis itu kondisi apa namanya kejiwaan. Maksudnya apa namanya? Ya mungkin termasuk juga emosi, lalu mungkin pikiran seperti itu. Kondisi yang nggak kelihatan, hal-hal yang tidak terlihat begitu ya. Bukan kondisi fisik. Kalau kondisi fisik itu misalnya ya tinggi atau pendek atau kurus atau gemuk itu tidak ya. Tapi lebih ke kondisi psikis ya. Sama hormon. Jadi ini ya, A ya yang mempengaruhi cepat lambatnya seseorang mengalami pubertas. Kalau sampai sekarang belum mengalami pubertas, itu juga tidak apa-apa anak-anak ya. Dijalani saja ya. Karena itu akan indah pada waktunya ya. Seperti itu. Nomor 8. Silahkan. Absen 6 ya berarti ya. 6B. Aurel. ya Bu. Menurut World Health Organization atau WHO, masa pubertas terjadi pada rentang usia yang C, Bu, 10-19 tahun. Oke, betul sekali ya. Jadi, seseorang mengalami pubertas menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu di usia ini 10-19 tahun. Tuh masih bisa ya sampai 19 tahun ya. Nah, kalian ini juga ada yang mungkin 10 tahun sudah mengalami atau mungkin bahkan di 9 tahun ada yang sudah mengalami ya. Karena tadi itu faktor hormon, kondisi psikis ya. Ini menurut WHO. Oke, lanjut. Nomor 9. Silahkan. Anju. Berdasarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, kelas 1, 2, dan 3 SD biasanya berada dalam tahap D, anak-anak. Oke, betul sekali ya. Jadi ketika kamu kemarin kelas 1, 2, 3 atau punya adik di kelas-kelas itu mereka artinya masih tahap anak-anak ya. Kalau kelas 5, 6, nah bisa jadi itu ada yang masih anak-anak, ada yang sudah remaja ya. Seperti itu. Karena itu memang tahap-tahap peralihan di kelas-kelas itu. Kelas 5, 6 kayak gitu. Dan juga SMP besok ya. Oke, jelas ya. Berikutnya nomor 10, silahkan. Calvin ada, Calvin? Calvin nggak ada? Oke, lanjut, Disa. Nomor 10. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi oleh aku yang D, tapi nggak tahu sih benar atau salah. Oke, perbedaan pola pikir dan tingkah laku. Nah, ini anak-anak dengan remaja ini dipengaruhi apa ya? Nomor 10 itu kira-kira apa anak-anak? Menurutku D ya? D ya? D, Bu. Oke, ya betul sekali ya yang D ya. Jadi ini dipengaruhi oleh lingkungan dan juga
pergaulan. Memang nanti kalau kamu lingkungannya seperti apa atau mungkin kamu bergaulnya dengan siapa, itu akan mempengaruhi cara berpikirmu, tingkah lakumu. Maka sangat penting kan ketika kamu mau memasuki masa pubertas itu sungguh-sungguh mengkondisikan kamu berada di lingkungan yang baik-baik ya. Maksudnya enggak yang lingkungan yang rusak begitu ya. Pergaulannya juga yang benar ya. Mungkin bisa juga bergaul dengan teman seusia. Maksudnya yang enggak yang terus kayak jaraknya jauh banget. Terus juga apa namanya? Mencari komunitas-komunitas yang positif ya, bukan yang malah merusak ya. Misalnya kamu aktif di apa namanya? Putra-putri altar seperti itu. Atau apalagi ya? Ya kira-kira itu sih. Itu akan mempengaruhi juga cara berpikirmu dan tingkah lakumu. Maka sangat penting ya anak-anak ya untuk menentukan kamu itu mau bergaul dengan siapa. Seperti itu. Jadi D. Lanjut. Silahkan. Hastu. Perhatikan ilustrasi cerita berikut. Anton sudah melewati masa pubertas. Ia sudah mampu berpikir secara matang dan sudah berencana untuk berkeluarga. Saat ini Anton bekerja sebagai CEO muda sebuah perusahaan terkemuka di Yogyakarta. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, Anton berada pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bu. Oke, ya ini sudah dewasa ya artinya ya. Sudah matang, mau berkeluarga, sudah bekerja ya. Ini ciri-ciri orang yang sudah dewasa ya. Sudah mampu berpikir matang. Sudah punya mungkin rencana untuk berkeluarga. Atau paling tidak dia sudah memilih jalan hidup ya. Yang mau berkeluarga atau mungkin ada yang ingin apa namanya hidup selibat, mungkin ada yang mau menjadi romo, lalu suster, seperti itu, bruder. Nah, itu juga sudah pilihan. Itu artinya sudah menjadi dewasa, menjalani panggilan hidupnya. Oke, bisa ya ini ya, aman ya. Ciri-ciri orang dewasa, berpikir matang. Nomor 12, silahkan. Bintang. Bintang 6C sudah hadir? Tidak ada. Angelica, silahkan. Berdasarkan data di kelas, Feby dan Nia mengalami menstruasi pada usia 12 tahun. Ini mengalami menstruasi pada usia 12 tahun, sedangkan Lina dan Sinta mengalami menstruasi pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa C awal untuk masa pubertas setiap orang terjadi pada usia yang berbeda-beda. Oke, kalau dilihat berdasarkan kasus ini, berarti ini lebih ke apa perbedaannya? Usianya ya? Oke. Jadi untuk tadi jawabanmu apa, Nak? D. D ya, betul sekali ya. Awal masuk masa pubertas itu terjadi pada usia yang berbeda-beda. Karena ini Febinia 12 tahun, Rini 11 tahun, Lina Sinta 13 tahun. Jadi memang kesimpulannya berdasarkan cerita ini ya, memang awal masuk masa pubertas itu berbeda-beda ya. Termasuk kamu dengan teman-temanmu satu kelas itu belum tentu sama ya awal pubertasnya ya. Entah yang perempuan, entah yang laki-laki, bisa berbeda-beda. Nah, kamu bisa sharing ya, saling mungkin bertanya jawab begitu ya. Gimana gitu ya. Lanjut, nomor 13. Silahkan 6A ya, berarti ini Andin masih sakit, kemudian berarti Clara ya. Berikut ini ciri makanan sehat yang bermanfaat bagi seseorang dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya adalah karena kalau B pakai pewarna sintetis itu kan nggak baik ya, kayaknya kok buatan juga nggak baik, sama pengawet nggak baik juga.
Oke, betul sekali ya. Jadi memang makanan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ya sebaiknya bahan-bahan alami. Sintetis itu juga nama lainnya buatan ya. Kamu mungkin pernah dengar ya selain pewarna sintetis ada juga mungkin apa namanya serat sintetis ya. Itu artinya buatan. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya. Oke, lanjut ke nomor 14 silahkan. 6B, Ocef ya. Berikut ini yang merupakan cara menjaga kebersihan tubuh di masa pubertas yang tepat adalah debu. Oke, cara menjaga kebersihan di masa pubertas atau merawat diri. Yang D ya, betul ya? Yang C ini salah ya, masuk hanya 1 hari sekali ya. Apalagi yang B ini, bertukar handuk. Ini nggak boleh ya. Usahakan kamu sudah punya handuk sendiri. Adikmu punya, orang tuamu punya, kakakmu punya. Ya. Karena itu untuk kebersihan kita masing-masing. Terus ini, kalau pakaian itu diusahakan yang mudah menyerap keringat. Jadi yang tepat adalah yang D. Sebentar ya anak-anak ya. Kita lanjut dulu. Bu Asmi tak keluar sebentar. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 15. Silahkan, Yuda. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyikapi emosi yang berubah-ubah masa puber adalah yang C, Bu. Oke, 15 ini menyikapi emosi yang berubah-ubah itu ya, yang C ya. Menceritakan tapi kepada orang yang dapat dipercaya ya agar kamu lebih tenang. Atau nama lainnya adalah curhat ya. Tapi harus dengan orang yang mudah dipercaya. Sebentar ya, Nak ya. Curhat. Ya, ini kamu boleh ya curhat ya. Misalnya curhat itu cerita gitu ya, curhat, curahan hati ya. Jadi kamu bisa mulai menceritakan mungkin hal-hal yang kamu alami, mungkin ketika kamu senang banget, atau mungkin kamu lagi sedih banget, atau kamu kecewa terhadap sesuatu, atau kamu merasakan apa begitu, kamu bisa curhat ya, terutama ke orang tua, atau ke ya ke kakakmu boleh ya, atau ke orang tua begitu. Atau kalau memang kamu mempunyai sahabat yang ya sungguh-sungguh apa namanya bisa dipercaya, terus ya apa namanya kamu sudah yakin dengan dia, ya kamu boleh curhat ke sahabatmu itu, cerita begitu. Tapi ingat, ada hal-hal yang perlu diceritakan, ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan. Jadi kalau itu memang privacy atau itu bersifat sangat pribadi, itu ya mungkin kadang nggak perlu diceritakan ke sahabat, mungkin ceritanya ke orang tua saja. Jadi kamu mulai-mulai bisa memilah mana yang harus kuceritakan ke teman atau sahabat, mana yang tidak boleh. Mana yang sebaiknya hanya aku ceritakan kepada orang tua. Nah, itu supaya kamu juga nyaman gitu ya. Supaya kamu juga nggak tambah emosi, terus nggak nambah beban gitu ya. Jangan dipendam, diceritakan. Ya memang kamu ini tahap-tahapnya masih belajar ya, belajar untuk memahami dirimu. Ya, maka kalau ada sesuatu itu disampaikan ya, jangan dipendam. Punya usul disampaikan. Tapi dengan cara-cara yang baik ya anak-anak ya. Bukan dengan kemarahan, tapi disampaikan apalagi dengan yang orang yang lebih tua. Itu dengan cara-cara yang sopan. Ya kamu juga boleh curhat ke Bapak Ibu guru yang mungkin kamu rasa kamu nyaman, kamu percaya seperti itu, ya.
Tapi dengan cara-cara yang tadi itu, yang baik ya. Entah itu emosi positif, entah itu emosi yang negatif, berusaha kamu salurkan dengan hal-hal yang baik. Itu ya. Semoga nambah inspirasi. Lanjut 16, silahkan. 6A. Davinsa. Berikut ini cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang kurang tepat. Oke, yang kurang tepat ya berarti ya. Organ reproduksi itu maksudnya ya tahu ya organ reproduksi ya, alat kelamin begitu ya. Nah, cara menjaga kesehatannya ya, yang mana ini? Yang kurang tepat ya ini yang ditanyain ya. Mandi minimal pagi dan sore itu betul ya? B bukan ebit. Ya ini, menggunakan celana yang ketat dan mahal. Ya ini kalau celananya terlalu ketat itu malah juga kurang bagus ya. Nanti nggak nyaman. Apalagi untuk waktu yang lama. Ya. Terus yang C, menggunakan celana dalam dari bahan katun. Nah, katun ini bagus ya. Ini emang kayak direkomendasikan sebagai pakaian kita karena ini mudah menyerap keringat, bahan katun ini. Terus membersihkan organ kemaluan setelah buang air. Nah, ini entah buang air kecil, buang air besar, ya itu harus dibersihkan organ kemaluan. Entah laki-laki, entah perempuan, semua harus seperti itu. Supaya juga terhindar dari kuman-kuman yang bisa memicu penyakit. Ya, jadi ini memang yang kurang tepat adalah yang B ya, memakai celana ketat. Karena nanti sirkulasi udaranya juga kurang lancar. Kayak gitu. Untuk tubuh kita. Jadi kayak keringetan. Oke, lanjut. Jadi ini yang A, C, D ini berarti cara menjaga kesehatan organ reproduksi ya. Mandi itu penting karena untuk menjaga kebersihan ya. Jangan terus karena belajar dari rumah ya mandinya sekali aja lah. Ya, kamu 2 hari perlu sekali. apalagi 2 hari sekali tuh. Waduh, sesat sekali itu ya. Kamu perlu menjaga asetmu ya, perlu menjaga tubuhmu. Tubuh ini aset dan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga kebersihannya, bahkan perlu kita rawat kayak gitu. Termasuk rambut itu juga ya dikeramas ya, jangan sampai kayak apa namanya? Ketombean ya. Ketombe itu ya emang kadang muncul ya, tapi kalau sampai banyak banget terus nggak dikeramas atau mungkin rambutnya bau atau berkutu. Nah, itu tolong dijaga ya. Terus kamu kan mulai-mulai bau badan tuh ya. Tolong dijaga. Mungkin kamu kadang nggak bisa ya mencium bau badanmu sendiri, tapi mungkin orang lain bisa ya mencium bau badanmu. Wah, bau sekali ya. Kamu mungkin perlu apa namanya? Memakai pakaian yang menyerap keringat atau mungkin pakai deodoran, pakai parfum kayak gitu. Jadi itu perlu juga sih ya. Jadi nah, kita perlu menjaga diri kita seperti itu. Apalagi yang masa pubertas kalian ini. Lanjut 17. Berarti siapa ini yang B ya? 9. Salah Kita. satu peran orang tua yang dapat dilakukan untuk membantu dalam menyikapi masa pubertas adalah D, Bu, memberikan pemahaman mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Oke, betul sekali ya. Jadi memang perlu orang tua atau mungkin wali, keluargamu di rumah, orang yang lebih dewasa yang ada di rumah itu perlu memberikan pemahaman mengenai perubahan yang terjadi dalam dirimu. Pasti Bu Asmi yakin juga ya orang tua kalian itu juga pasti akan memberikan apa ya namanya? Apa? Tips-tips kayak gitu ya. Jadi misalnya kamu, "Oh, aku mengalami menstruasi untuk yang pertama kalinya," atau mungkin yang laki-laki, "Aku mengalami mimpi basah," atau mungkin suaraku kok jadi besar kayak gini ya. Nah, kamu boleh tuh tanya-tanya ke orang tua karena mereka pasti akan memberikan pemahaman dan juga tips-tips. Nah, kalau yang B ini kurang tepat ya, mengarahkan bakat minat anak sesuai minat orang tua. Yang betul sesuai minat kamu ya, minat anaknya ya. Kayak gitu. Jadi misalnya anaknya suka sepak bola ya, mungkin diarahkan diikutkan SSB begitu atau sering diikutkan pertandingan. Sesuai apalah ya minat dan bakat kalian. Terus lanjut 18, silahkan. Kinan.
Salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan di masa pubertas adalah dengan membantu pekerjaan orang tua. Selain untuk meringankan pekerjaan orang tua, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara. A. Oke, untuk melatih apa ini? Kamu mau membantu orang tua? Mandirian. Oke, kemandirian, betul sekali. Betul sekali ya. Jadi penting ya mandiri ini anak-anak. Jadi Bu Asmi itu pernah baca bahwa tugas orang tua itu, Bu Asmi pernah baca ini ya. Ini kayak artikel gitu sih di media sosial. Bahwa sebenarnya tugas orang tua tuh kayak mempersiapkan diri agar anaknya tuh siap berpisah dengannya. Jadi anak itu harus dilatih untuk mandiri. Karena mungkin suatu saat ya anak itu akan meninggalkan ayah dan ibunya kan. Nah, di kitab suci ada ya, seorang anak akan meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, mungkin ketika mereka akan menikah atau mungkin ketika akan menjadi romo atau suster. Ya meninggalkan di sini itu maksudnya ya akan membentuk keluarga yang baru, meskipun tetap terhubung ya ketika membentuk keluarga yang baru ya. Seperti Bu Asmi juga ini meninggalkan orang tua Bu Asmi untuk hidup baru berkeluarga begitu. Nah itu maka anak-anak ketika masih anak-anak pun atau ketika sudah remaja pun perlu ya membantu pekerjaan orang tua ini supaya nanti kamu jadi mandiri ya. Karena nantinya kamu juga akan hidup sendiri begitu ya. Maka kamu perlu ini. Oke. Lanjut ya. Yuk. Dia. Perhatikan penggalan cerita berikut ini. Udin sangat gemar bermain basket. Setiap hari Udin rutin bermain basket di sekolahnya. Saat bermain basket, tubuh Udin mengeluarkan banyak keringat. Menurutmu, pakaian olahraga yang cocok digunakan oleh Udin ketika bermain basket adalah B. Pakaian yang dapat menyerap keringat. Oke, betul sekali ya. Jadi apalagi nih atlet atau suka olahraga nih ya kamu ya, tentu saja itu kan keringatnya banyak. Keringat itu kalau menumpuk apalagi mungkin di baju yang nggak bisa menyerap keringat nanti akan menjadi bau badan, BB. Nah, maka sangat perlu untuk memakai pakaian yang mudah menyerap keringat ya. Nih ya, tidak harus yang mahal, tidak harus yang ketat ya. Terus ini pakaian lengan panjang agar tidak kepanasan ya ini kurang tepat ya dengan tujuannya ini tadi ya. Malah semakin keringetan sih sebenarnya kalau pakai lengan panjang ya kan. Lanjut 20. Dela ya. Berikut ini beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi adalah. Oke, yang mana nih kira-kira? Jadi kamu nggak harus. Oh, yang mana? D. Dadu. Dadu, oke, baik. Kita akan cek. Nah, reproduksi berarti tentang alat kemaluan, lalu ya tentang apa namanya organ-organ untuk apa namanya bereproduksi gitu ya. Nah, kamu sebenarnya tidak harus apa namanya tahu semua penyakitnya ya. Mungkin kamu belum pernah dengar tentang gonore, sifilis, apaan tuh ya. Nah, tapi kan kamu tahu penyakit mah ya. Mah, ya kan? Ini Oh, pada salah, Bu. Salah, Bu. C, Bu. C. Ya, C. Oke, baiklah. Nah, kenapa nih berubah pikiran, Onel? Barusan baca artikel, Bu. Oke, Belum baiklah. ngerti. Oh iya, oke. Nah, kamu kan kalau seperti ini mungkin kamu belum tahu tentang gonore sifilis, itu nggak masalah ya. Tapi kan kamu tahu tentang mah, usus buntu. Ini kan pada sistem pencernaan ya anak-anak ya. Ya kan? Maka ya jangan dipilih ya. Karena itu bukan kaitannya dengan sistem reproduksi. Ini lebih ke pencernaan. Ya, usus buntu ini. Maka yang tepat adalah yang C ya tadi ya. Gonore, sifilis, kanker rahim ya. Rahim itu termasuk ada pada sistem reproduksi pada perempuan ya. Oke, jadi yang C. Gonore itu kencing nanas bukan tuh, Bu?
Iya, ya. Nanti untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca-baca di artikel ya di internet. Apa sih gonorrea, apa sih sifilis ya? Itu. Kanker rahim. Jadi kalau seperti ini, kamu tidak harus tahu semuanya, tapi kamu bisa menggunakan metode eliminasi. Yang tidak mungkin nggak usah dipilih. Lanjut ya. Nomor 1, isian sekarang. Wilson. Ya, Bu. Proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat dapat diubah seperti pertambahan berat dan tinggi pada tubuh disebut proses pertumbuhan, Bu. Oke, pertumbuhan. Ya, betul sekali ya. Ini beda ya dengan yang nomor 1 pilihan ganda tadi ya. Kalau ini kan bertambah ukuran. Volume itu isinya ya. Otot kamu kan semakin bertambah besar ya, bertambah banyak ya, sehingga kamu juga bertambah berat badannya. Nah, itu berarti kamu tambah volumenya. Terus ukurannya, misalnya kamu tambah tinggi, masanya tadi, beratnya tadi ya. Ini adalah betul pertumbuhan ya, tambah berat, tambah tinggi itu pertumbuhan, tapi tambah matang berpikirnya, emosinya, itu perkembangan. Oke, aman ya. Nomor 2, silahkan. Ciri pertumbuhan primer pada laki-laki di masa pubertas ditandai dengan peristiwa mimpi basah, Bu. Oke, betul sekali dengan mimpi basah ya, karena ini primer. Oke, aman ya. Nah, lanjut. Nomor 3. Kristo ya. Perhatikan ciri-ciri manusia berikut ini. Fungsi organ tubuh mulai menurun, kulit keriput, massa otot dan tulang berkurang, rambut mulai berubah. Berdasarkan ciri-ciri di atas, manusia tersebut berada pada tahap lansia, Bu. Oke, lansia, tua, manula, betul ya, betul semua ya. Jadi ini ciri-ciri ya, ciri-cirinya ya. Kalau kamu diminta menyebutkan ciri-ciri mungkin remaja, nah malah justru massa otot dan tulangnya itu bertambah ya. Terus juga mengalami ya apa? Kalau perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Terus kalau tadi dewasa tadi bertambah matang ya. Sudah matang ya dalam berpikir dan bertindak. Mulai berkeluarga. Kayak gitu. Itu kemudian kalau anak-anak itu ciri-cirinya ya mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Misalnya membantu orang tua itu juga sudah bisa ya anak-anak. Mulai bisa membaca seperti itu. Itu anak-anak. Kalau bayi ya mungkin mulai bisa berjalan atau mungkin merangkak kayak gitu. Minumnya ASI atau susu. Itu ciri-ciri bayi. Oke, nomor 4. Silahkan. Aura berarti ya. Noven ding, maaf. Yuk, Noven silahkan. Minyak dan keringat yang berlebihan pada bagian wajah di masa pubertas dapat menyebabkan tumbuhnya bau badan, Bu. Kalau tumbuhnya apakah bau badan tuh tumbuh? Itu muncul kalau itu tuh. Ini pada wajah loh. Jerawat, Bu. Iya, jerawat ya. Tumbuhnya jerawat. Tapi memang kelenjar minyak dan keringat ini juga bisa menimbulkan bau badan. Tapi kalau disesuaikan dengan pertanyaannya ini, lalu ini pada wajah juga ya, itu tumbuhnya jerawat. Meskipun dia juga bisa menimbulkan bau badan. Kalau bau badan itu biasanya mungkin pada ketiak atau lipatan-lipatan tubuh gitu ya. Menimbulkan bau badan. Kalau tumbuhnya itu berarti tumbuh jerawat ya. Disesuaikan dengan pertanyaannya. Oke. Sip, lanjut ke Risa.
Perempuan yang memasuki masa pubertas, organ tubuhnya telah mampu memproduksi sel telur. Jika tidak terjadi proses pembuahan pada sel telur tersebut, maka dinding rahim yang telah menebal akan luruh. Peristiwa luruhnya dinding rahim tersebut disebut menstruasi. Iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah penjelasan dari menstruasi tadi. Tadi juga sudah sempat Bu Asmi jelaskan ya. Jadi akhirnya tubuh perempuan yang sudah mengalami pubertas itu, dia bisa mengalami menstruasi, artinya sudah bisa memproduksi sel telur atau ovum, dan jika tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahimnya yang telah menebal tadi akan luruh ya. Luruhnya itu menjadi darah menstruasi, seperti itu. Jadi ini jawabannya betul, menstruasi. Oke, lanjut. Ini hanya ada 3 ya anak-anak ya, 3 pertanyaan lagi terus sudah. Oke, silahkan Joska. Ya Bu. Sebutkan salah satu ciri pada setiap tahap pertumbuhan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan tuh mulai dari apa dulu anak-anak? Bayi. Nah, ini pertanyaannya kompleks ya anak-anak ya. Ini itu salah satu ciri. Berarti kamu menyebutkan satu ciri setiap tahapan loh, setiap tahapan atau semua tahapan. Tahapannya dulu yuk kita sebutkan yuk. Ada 5 ya kayaknya ya. Bayi, terus apa baru bayi? Anak-anak, terus remaja, dewasa, lansia. Oke. Jadi tahapannya ada 5 anak-anak. Manusia setelah lahir itu ada 5. Kalau yang tadi batita, balita itu masuknya ke bayi ya. Oke. Jadi ada 5 yang utama. Ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua atau lansia ya. Jadi 5 ini. Terus tadi pertanyaannya adalah tidak hanya menyebutkan tahapannya, tapi satu ciri pada setiap tahapan. Nah, ini pertanyaannya sangat kompleks. Kamu jangan sampai terjebak kalau ada soal seperti ini ya. Ini kamu harus menyebutkan cirinya. Nah, oke. Mungkin bisa dicatat ya anak-anak ya. Bentar. Tak ketikkan. Judulnya bentar, ciri tahapan. Ini kamu tinggal nyatet aja nanti. Disiapin ya bukunya ya. Tolong yang ini dicatat ya anak-anak ya. Untuk belajar. Wow. Kok merah? Merah nggak apa-apa ya nak ya? Kelihatan nggak nek merah? Atau gimana? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Oke. Ini ya. Boleh dicatat dulu. Kayaknya nggak sampai 9.30 udah selesai kok kita. Ini ya, bayi cirinya bergantung pada orang tua, belum dapat berjalan, mengonsumsi ASI. Terus, apa jenenge? Tahap anak-anak ya, mulai mandiri, dapat melakukan pekerjaan ringan. Remaja mengalami masa pubertas. Terus dewasa, berpikir matang, mulai berkeluarga, memiliki keturunan. Lansia, beruban, uban ki rambut putih ya. Kulitnya mulai keriput, penglihatan dan pendengaran berkurang. Makanya kadang ada orang tua itu, maksudnya lansia tuh loh, itu tuh kadang nggak bisa mendengarkan dengan jelas. Tak kasih waktu dulu untuk mencatat. Besok ini dipelajari lagi untuk persiapan PTS-nya IPA ya. Senin itu jadwalnya apa ya? PPKN ya kayaknya ya? Sama apa ya? Oh, sama PINDO, oke. Bu Kensi berpesan untuk PINDO itu yang dipelajari tema 6 dan 7. Ya, dan dapat salam ya kalian dari Bu Kensi ya.
semangat belajar katanya, selamat bersiap untuk PTS. Karena kan Bu Kensi belum sempat berjumpa virtual dengan kalian ya minggu ini ya. Bu Kensi menitipkan salam untuk kalian. Dipelajari saja tema 6 dan 7. Untuk tematik sebenarnya semuanya materinya tema 6 dan 7 ya. PPKN, Indo, IPA, IPS, SBDP semuanya tema 6 dan 7. Jadi untuk IPA tuh ya materinya hanya ini ya. Enggak sampai ya ke yang rotasi, revolusi, planet-planet itu enggak. Nah, di bulan Maret ini kalian akan ada banyak agenda ya. Kalian sambil nyatet sambil tak kasih info ya. Di bulan Maret ini kalian akan ada banyak agenda ya anak-anak ya. Jadi tolong tetap aktif di grup dan memantau GC. Karena kalian untuk minggu depan ini kan menempuh PTS. Kemudian setelah itu nanti akan ada ujian praktik. Ya. Nanti akan diinfo jadwalnya, terus apa yang perlu kalian siapkan ya. Itu kapan, Bu? Minggu depannya lagi ya, setelah PTS ya untuk apa namanya? Ujian praktik. Mungkin hari ini akan di-share ya tentang ujian praktik ya, sehingga kalian bisa siap-siap. Jadi itu berbasis proyek ya, ada yang berbasis proyek, ada juga yang kalian menyiapkannya di sekolah atau mengerjakannya di sekolah, ada juga yang kalian menyiapkannya di rumah, nanti di sekolah tinggal kayak dipresentasikan begitu ya. Kayak misalnya kalian membuat rangkaian listrik, terus nanti di sekolah tinggal diuji coba, kayak gitu. Jadi mulai di siap-siapkan saja. Maka perlu berlatih public speaking itu penting ya, karena kalian tentunya akan presentasi. Ya. Kemudian setelah itu mungkin ya, Bu Asmi belum terlalu yakin sih kalau PAS-nya itu kalian di Maret atau kapan ya. Jadi untuk kelas 6 ini memang beda ya. Kalau kelas 1 sampai 5 kan PAS besok Mei ya. Penilaian akhir tahun tuh loh, Nak. Yang akhir. yang akhir tuh loh, yang kayak mau kenaikan kelas dulu nek pas kelas 5. Nah, nek kelas 6 itu biasanya di bulan Maret. Nah, maka di Maret ini kita akan ada banyak agenda, maka ya semoga kalian bisa sehat-sehat selalu juga ya. Oke, masih ada yang belum selesai nyatetnya? Belum, Bu. Oke. Dilanjut dulu. Bu, Mm-mm. PTS-nya itu jadinya Zoom atau Google Form? Google Form. Tapi di Zoom gitu, Bu? Kayaknya enggak di Zoom deh. Ya. Mandiri, harus jujur. Harus Kalau jujur. yang nggak jujur, waduh. Yang nggak jujur tuh nanti tuh sebenarnya akan menyesal sendiri ya. Karena sebenarnya tuh kan kayak gini tuh proses ya. Bu Asmi kan sering mengatakan bahwa untuk mendapatkan nilai yang bagus itu tuh tidak instan. Yang instan tuh pasti nantinya akan apa ya, nggak bertahan lama gitu ya. Jadi Bu Asmi yakin anak-anak yang dari dulu tuh rajin belajarnya, itu pasti tuh dia akan mendapatkan hasil yang baik juga begitu ya. Maka anak-anak juga harus seperti itu. Tidak ada yang instan begitu ya, Nak ya. Ya, instan pun nanti tidak akan bisa bertahan lama dan mungkin malah akan membuatmu menyesal. Maka ayolah ya, manfaatkan waktu-waktu ini dengan baik ya. Mungkin kalian juga bisa kasih saran ke adik-adik kelas kalian atau ke adik kalian sendiri. Mending kamu tuh rajinnya dari kemarin-kemarin gitu. Biar nanti mungkin di kelas atas tuh nggak kayak terlambat banget atau menyesal banget kayak gitu ya. Karena memang nggak bisa instan ya. Apalagi matematika ya anak-anak ya. Ya, itu tuh butuh kerja keras ya. Tidak bisa terus instan begitu. Kerja kerasnya juga tidak bisa langsung dalam waktu dekat-dekat ini. Harusnya dari kemarin-kemarin. Tapi ya tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, mending terlambat untuk berusaha. Oke, masih ada yang mencatat? Oke, sudah semua? Sedikit lagi. Oke, baiklah. Masih, Bu. Oke deh. Terus Bu Asmi juga ingatkan untuk kalian
tolong juga mencoba mengecek tugas-tugas kalian lagi. Untuk yang tema 6-7 itu ada juga yang di semester 1 ya. Maksudnya dulu pembelajarannya di GC bagian semester 1 dulu loh. Intinya di bulan November, Desember itu kalau memang masih ada GC kalian yang belum kalian kerjakan, tolong dikerjakan. Ya, karena tema 6-7 itu kan sudah lama ya. Mungkin di November kemarin atau Desember. Nah, maka itu boleh silakan disusulkan, dilengkapi. Supaya bisa menambah nilai. Oke, nanti jam 10 kalian akan ada Zoom ya dengan Frater ya. Bu Asmi harap kalian juga bisa mengikuti dengan maksimal, dengan full ya. Mungkin Frater akan memberikan materi-materi untuk persiapan PTS, maka silahkan diikuti ya. Dan juga silakan rajin-rajin mengecek GC, siapa tahu ada materi-materi untuk persiapan belajar untuk PTS. Oke, masih ada yang belum? Asik, sudah semua ya. Baiklah. Ini nomor 1 sudah tak hapus. Jadi ini ciri-cirinya ya. Nomor 2 sekarang. Tadi itu nomor 1 itu siapa ya? Sampai lupa aku. Saking lamanya. Oh, tadi Joska ya. Sekarang berarti Aura. Nomor 2. Bu, tadi itu Novel kayaknya Bu terakhir. Enggak, Noven udah tadi nomor 20. Nomor Al. 5 tadi itu kan. Sekarang Noven. Aura. Sebutkan 3 persamaan ciri fisik laki-laki dan perempuan di masa pubertas. Oke, persamaan ya. Tambah tinggi, sama-sama tambah tinggi. Timbul wajah, timbul jerawat di wajah. Oke. Tumbuh rambut dan suara. Oke. Perubahan suasana. Apa? Perubahan suasana hati? Suara, Bu. Oh, suara. Oh, benar. Nomor 2 itu benar ya. Bisa juga, suaranya kan berubah ya. Yang perempuan itu jadi tambah nyaring, yang laki-laki jadi tambah berat suaranya. Nah, ini bisa ya. Kalau kalian mau catat cepet aja. Jadi persamaannya itu ini. Massa ototnya tuh bertambah. Ya. Jadi kalau kalian masuki masa puber tuh ya pastilah ya massa otot bertambah. Jadi ototnya tambah banyak, tambah berat, tambah tingginya. Tumbuh jerawat, suara berubah. Tumbuh rambut di ketiak, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di masa pubertas. Silakan dicatat dulu. Yang dicatat tuh kayaknya hanya nomor 1 dan 2 tadi ini. Nomor 3 kayaknya nggak perlu. Jadi ini silakan dicatat anak-anak. Nomor 3 ini pendapat sih. Jadi sebenarnya semuanya bisa dikatakan betul asalkan alasannya itu jelas.
Ada yang belum selesai anak-anak nyatetnya? Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Berarti kita lanjut ke nomor 3. Silahkan. Nindi. Nindi 6A, silahkan. Dodi pemain sepak bola yang handal di Kok nggak ada suaranya ya? Halo? Oke, terdengar. Sekarang terdengar. Silahkan Nindi, diulangi. Oh, sepertinya Nindi mengalami kendala sinyal ini. Dia sudah open mic tapi tidak terdengar. Oke, boleh kita lanjut saja ya Nindi ya. Dodi pemain sepak bola. Oke, Nindi. Mungkin kita lanjut saja ya. Maksudnya biar dibantu temanmu. Karena tadi nggak terdengar suaranya, putus-putus. Gitu ya. Oke, silahkan. Kevin. Ceta, maaf. Ceta. Ceta? Halo, Ceta? Bisa dibacakan, Ceta? Oh, Ceta juga nggak ada suaranya. Tidak bisa suaranya, Ceta. Oke. Nah, sekarang sudah. Yuk. Ini soalnya juga dibaca. Iya, Dodi ini dibaca. Dodi pemain sepak bola yang handal di kampungnya. Dodi sering mengikuti turnamen-turnamen sepak bola. Suatu hari Dodi mengikuti turnamen sepak bola di sebuah kota. Seusai bermain sepak bola, Dodi tersadar bahwa ia tidak membawa handuk untuk mengelap keringatnya. Bima yang mengetahui hal tersebut berinisiatif untuk meminjamkan handuk miliknya. Handuk tersebut telah digunakan untuk mengelap keringat Bima sebelumnya. Menurutkah Dodi menerima tawaran tersebut? Oke, terima kasih Ceta. Nah, menurut anak-anak gimana nih? Paham nggak kasusnya ini? Perlu. Tidak perlu. Tidak perlu, karena? Nanti itu, Bu. Karena itu kan bekasnya Bima. Nggak boleh dipakai orang lain. Kotor jadian. Iya, Bu. Kotor. Terus selain itu? Nggak dikasih tahu umurnya sih. Oke. Terus? Bisa menularkan penyakit kulit juga ya? Iya. Oke. Terus gimana? Ada yang setuju nggak tapi? Kalau tadi kan ini pada jawab nggak setuju, nggak perlu gitu ya. Karena itu kotor, karena bisa menularkan penyakit. Jadi harus ada alasannya ya anak-anak ya. Atau ada yang setuju? Nggak ada yang setuju. Terus solusinya nek menurut kalian gimana tuh? Si Dodi itu nggak membawa handuk ya untuk mengelap keringatnya ya? Copot baju. Iya. Pakai baju. Buat gelap. Oke. Oh, lap keringatnya pakai bajunya si Dodi sendiri berarti ya? Iya. Oke, bisa sih. Atau mungkin minta tisu ya jika ada ya. Bu, pakai apa ya? Misalnya dia bawa tas. Nah, tasnya buat ngelap, Bu. Nggak pakai tas juga. Oke. Atau ada yang pernah mengalami seperti ini, teman-teman yang cowok? Aku main bola nggak pernah pakai handuk Bu, kalau ngelap, Bu. Enggak, aku juga nggak pernah. Pakai kaos? Iya. Oh iya, ini kan mungkin karena nggak usah. Karena biar seger. Oke. Nah, kalau ini kan mungkin sudah sangat berkeringat ya, sampai kayak turnamen-turnamen gitu kan mungkin ya memang harus ada prepare ya. Berarti saranmu untuk Dodi apa ini? Pakailah baju sendiri daripada minjem handuk orang lain yang udah dipakai. Oke. Minta tisu. Ya nggak, bawa tisu. Bawa tisu.
Oke, Mbak Tisu. Terus berarti besok lagi persiapannya harus lebih baik lagi ya. Ya. Oke, seperti itu. Oke, anak-anak, ini ada yang masih mau ditanyakan sebelum kita akhiri?